Sangat lucu sekali memang ada oknum-oknum ya, ataupun oknum-oknum ini yang sering mencari pembenaran lewat Alkitab Kristen. Nah, salah satu yang dibahas oleh Pendeta Ezra Soru dalam video ini, satu sisi mereka ini menuduh kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang parno ya, tetapi sisi lain mereka mencocok-cocokkan isinya, ada kata Mahmadim dikait-kaitkan dengan nabinya. Nah, menurut saya ini adalah sangat aneh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Saya tidak mencampuri agama orang lain, tetapi saya hanya meluruskan ajaran iman Kristen supaya orang Kristen tidak bingung dan tersesat. Nah, oknum-oknum non-Kristen yang sering mempersoalkan isi Alkitab, tetapi sisi lain mereka itu mencari-cari, mengais-ngais pembenaran dari Alkitab Kristen untuk membenarkan ajarannya. Nah, seperti inilah perkataan dari Pendeta Ezra Soru. Lalu ada hal lain yang saya juga abaikan dari pertanyaan itu adalah, kenapa ya Pak, kok kalian ini selalu berusaha mencari pembenaran kitab kalian dan nabi kalian itu dari Alkitab kami, ya? Apa nggak percaya diri ya bahwa Al-Quran kalian sendiri tanpa yang lain-lain itu cukup layak dipercaya? Nabi kalian tuh nggak ada di Alkitab kami mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalian berusaha cari ayat sedemikian rupa supaya nabi kalian tuh bisa masuk itu loh. Ya. Sampai Kidung Agung 5 ayat 16 ada kata Mahmadim di sana, lalu ditarik-tarik Mahmadim menjadi Mahmad, menjadi Ahmad, dan itu adalah nama dari Muhammad. Makanya saya tanggapan begitu, saya bilang, ya sekian lama nganggap bahwa kitab Kidung Agung itu kitab porno. Nah, sekarang tidak malukah mencari nabi kalian di dalam kitab porno itu? Nah, itu kan tidak pakai otak itu. Lagi pula hanya karena ada kata Mahmadim dengan Mahmad Ahmad, karena bunyinya sama langsung berkata, oh pasti itu Muhammad. Hanya karena bunyi sama itu tak berarti ada hubungan, kawan. Itu makanya Pak Bambang Nursena bilang, ikut gaya pikir model begitu maka kita harus berkesimpulan bahwa ada hubungan antara Naruto dan Naruto, ya. Karena namanya sama, satu Naruto, satu Naruto. Apalagi tempat lahirnya juga mirip, karena Naruto lahir di Tokyo, sementara Naruto lahir di Mojokerto. Nah, Tokyo, Mojokerto kan mirip. Nah, itu kan model otak kalian tuh kan begitu ya. Nggak ada nabi kalian tuh di Alkitab kami, ya. Tak usah paksa-paksa diri, ya. Karena kami tidak menganggap bahwa nabimu itu adalah nabi kami atau dalam jajaran nabinya Tuhan yang diutus ke dunia. Nggak ada, ya. Nah, karena itu jangan paksakan diri. Juga Edi Praito, jangan paksakan tuh Anissa mau masuk di Injil Yohanes, nggak nyambung gitu loh, ya. Nah, itu mestinya dua hal itu bisa saya hajar dia pada hari itu, tapi ya itu saya lewatkan, jadi saya nyesel itu, ya. Ya, tapi ya semua dalam kendali Tuhan. Jadi ya mungkin Tuhan tidak kehendaki hal itu diomongkan hari itu. Mengaitkan kata Mahmadim dalam Kidung Agung dengan Nabi Muhammad adalah klaim yang tidak memiliki dasar kuat dalam studi tekstual Alkitab. Konteks kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi puisi-puisi cinta antara seorang laki-laki dan perempuan. Banyak sarjana Alkitab memahami sebagai alegori cinta antara Tuhan dan umatnya Israel, atau dalam tradisi Kristen antara Kristus dan gerejanya. Nah, kata Mahmadim yang kadang dikaitkan dengan Nabi Muhammad berasal dari Kidung Agung 5 ayat 16 yang dalam bahasa Ibrani berbunyi seperti ini. Nah, terjemahan literalnya, mulutnya penuh kemanisan, seluruhnya sangat diinginkan. Inilah kekasihku dan inilah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah, dari analis linguistik ya, kata Mahmadim adalah bentuk jamak dari kata Mahmad yang berarti hal yang diinginkan atau keindahan. Nah, kata ini dalam konteks ayat tersebut merujuk pada sifat-sifat yang diinginkan atau dikagumi dari kekasih. Nah, tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, konteks historis. Kidung Agung ditulis berabad-abad sebelum masa Nabi Muhammad dan dalam konteks budaya dan religius yang berbeda. Yang kedua, konteks tekstual. Interpretasi kata ini sebagai referensi kepada seseorang tertentu seperti Nabi Muhammad tidak didukung oleh konteks ayat maupun kitab secara keseluruhan. Yang ketiga, bahasa Ibrani. Penggunaan kata Mahmadim dalam bahasa Ibrani merujuk pada sifat-sifat umum yang diinginkan
dan tidak pernah digunakan sebagai nama pribadi dalam Alkitab. Jadi kesimpulannya, mengaitkan kata Mahmadim dalam Kidung Agung dan Nabi Muhammad merupakan klaim yang tidak berdasar, baik dari segi kontekstual, historis maupun linguistik. Studi serius dan metodologis yang terhadap teks Alkitab merujuk bahwa kepada kata tersebut adalah bagian dari deskripsi puisi cinta yang indah, bukan merujuk pada tokoh historis di luar konteks tersebut.